Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Putri Erika, NIM 2022120124, akan mempresentasikan bab 6 tentang hubungan negara dan warga negara atau hubungan warga negara dan negara. Warga Negara Indonesia atau WNI, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Siapa WNI? Pasal 4 UU KI. A. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Yang kedua, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia. Yang ketiga, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing. Yang keempat, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia. Yang kelima, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal yang ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Yang selanjutnya, anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 atau 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga negara Indonesia. Selanjutnya, anak yang lahir dari luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya, dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui. Selanjutnya, anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya. Lalu, anak yang lahir di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. Selanjutnya, anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau janji setia. Status anak WNI Pasal 5 UU KI. Pertama, anak warga negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah sebelum berusia 18 tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai warga negara Indonesia. Yang kedua, anak warga negara Indonesia yang belum berusia 5 tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai warga negara Indonesia. Pilihan menjadi warga negara Pasal 6 UU KI. Yang pertama, dalam hal status berkewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf C, huruf D, huruf H, huruf I, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin, anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu warganegaraannya. Yang kedua, pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan dalam waktu paling lambat 3 tahun setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin. Hubungan negara dan warga negara. Yang pertama, negara Indonesia sesuai dengan konstitusi berkewajiban untuk menjamin dan melindungi seluruh warga negara Indonesia tanpa kecuali, secara jelas tertulis dalam Pasal 33 UUD 1945. Namun demikian, kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak
warga negaranya tidak akan dapat berlangsung dengan baik tanpa dukungan warga negara dalam bentuk pelaksanaan kewajibannya sebagai warga negara. Pada saat yang sama, dalam rangka menjamin hak-hak warga negara, negara harus menjamin keamanan dan kenyamanan proses penyaluran aspirasi warga negara melalui penyediaan fasilitas-fasilitas publik yang berfungsi sebagai wadah untuk mengontrol negara, selain memberikan pelayanan publik yang profesional. Asas kewarganegaraan umum. Yang pertama, ada asas kelahiran atau ius soli. Yang kedua, asas keturunan atau ius sanguinis. Yang ketiga, asas kewarganegaraan tunggal. Dan yang terakhir, asas kewarganegaraan ganda terbatas. Asas kewarganegaraan khusus. Yang pertama ada asas kepentingan nasional, kedua asas perlindungan maksimum, ketiga asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan, yang keempat asas kebenaran substantif, yang kelima asas non-diskriminatif, keenam asas pengakuan dan penghormatan terhadap HAM, yang ketujuh asas keterbukaan, dan yang terakhir asas publisitas. Masalah status kewarganegaraan. Pertama ada apatright, dua bipatright, yang ketiga ada multipatright. Tata cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Yang pertama karena kelahiran, kedua karena pengangkatan, ketiga karena dikabulkan permohonan, keempat karena kewarganegaraan, kelima karena perkawinan, dan yang terakhir karena pernyataan. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Wajib mengikuti pendidikan dasar. Hak negara atau pemerintah. Yang pertama menciptakan peraturan dan undang-undang yang dapat mewujudkan ketertiban dan keamanan bagi keseluruhan rakyat. Yang kedua melakukan monopoli terhadap sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak. Dan yang terakhir memaksa setiap warga negara untuk taat pada hukum yang berlaku. Kewajiban negara atau pemerintah. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk memeluk agama dan kepercayaannya. Kewajiban negara atau pemerintahan. Negara wajib membiayai pendidikan khususnya pendidikan dasar. Pemerintah berkewajiban mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran belanja negara dan belanja daerah. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Kewajiban negara atau pemerintah. Negara memajukan kebudayaan manusia di tengah peradaban dunia dan menjamin kebebasan masyarakat dengan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan kebudayaan nasional. Negara menguasai cabang-cabang produksi terpenting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat. Negara berkewajiban memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Negara bertanggung jawab atas persediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Karakteristik warga negara yang bertanggung jawab. Pertama, memiliki rasa hormat dan tanggung jawab. Kedua, bersikap kritis. Ketiga, melakukan diskusi dan dialog. Keempat, bersikap terbuka. Kelima, rasional. Keenam, adil. Dan yang terakhir, jujur. Karakteristik warga negara yang mandiri. Pertama, memiliki kemandirian. Yang kedua, memiliki tanggung jawab pribadi politik dan ekonomi sebagai warga negara. Ketiga, menghargai martabat manusia dan kehormatan pribadi. Keempat, berpartisipasi dalam urusan kemasyarakatan dengan pikiran dan sikap yang santun. Dan yang terakhir, mendorong berfungsinya demokrasi konstitusional yang sehat. Baik, demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.